Kalau boleh misalnya bercerita Pak tentang ya pengalaman mulai pertama kali menerbitkan buku sampai hari ini menjadi pemilik penerbit itu seperti apa Pak? Perjalanan Pak Janer mulai dari 2005 sampai ke 2020 itu yang sudah menghasilkan banyak karya buku, dan mungkin ketika dicek di tidak hanya di toko buku, di hampir media-media sosial, media-media online itu hampir ketika diklik misalnya nama kita, nama Pak Janer misalnya, itu banyak nama muncul beberapa buku kita yang kemudian itu bisa menjadi sebuah apresiasi bagi kita. Kalau misalnya manfaat secara materi mungkin sudah tidak bisa diragukan Pak ya, karena menulis itu juga bisa mendapatkan banyak hal yang mungkin tidak banyak dipikirkan orang lain. Mungkin pengalamannya bagaimana Pak sampai hari ini kemudian Pak Janer membuat sebuah penerbitan dan memotivasi teman-teman atau orang lain atau mengajak orang lain untuk menulis, ini sangat luar biasa sekali. Saya lihat track recordnya di media sosial, di media online, Pak Janer luar biasa. Selain memang produktif menulis, kemudian juga mengajak orang-orang untuk juga menulis dan menerbitkannya dan menyebarluaskannya menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa dan menjadi warisan. Kira-kira bagaimana Pak Janer? Iya, kalau menulis ya karena tadi saya kan menulis kamu sejak 2005 sampai 2012 saya menulis itu sempat di penerbitan tadi. Sampai tahun 2020 saya juga menulis dan menerbitkan buku di Andi, dan beberapa buku di penerbit mayor sudah diterima tapi belum diterbitkan. Nah, saya juga berpikir bagaimana kalau kita ya bikin penerbit saja, karena saya lihat juga di media sosial banyak penerbit ya, banyak penerbit minor yang menawarkan segala bentuk dalam penerbitan. Kita tahu kalau penerbitan itu kan bisnis ya. Cuma di sini ya karena banyak juga teman-teman kita yang belum bisa menulis atau takut menulis. Nah, saya kira mungkin di penerbit ini nanti kita bisa brainstorming teman-teman bahwa menulis itu tidak sulit. Nah, kita tahu Mas Ayat, kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 kan dosen wajib menulis baik secara personal maupun secara berkelompok. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman dosen untuk menulis secara bersama-sama. Karena ada kalanya dosen kalau menulis itu secara sendiri masih takut. Kedua, masalah waktu. Karena mungkin Mas saya juga mengalami itu, menulis buku bisa sampai setahun selesai di katakanlah di apply ke penerbit, itu juga bisa memakan waktu yang lama, bisa terbit 1 tahun atau 2 tahun. Nah, intinya dengan adanya penerbit kita menulis, ya kita mengajak teman-teman untuk menulis dan mencerdaskan artinya di sini ya mengajari teman-teman bahwa menulis itu tidak sulit seperti itu Mas. Itu motivasi saya akhirnya membuat sebuah penerbit. Kalau misalnya menemukan ide itu dari mana Pak? Misalnya buku-buku yang Pak Janer tulis itu kan, menulis itu kan tidak hanya, terutama bagi pemula Pak, tidak hanya sekedar menulis, tetapi paling tidak kita harus menyiapkan ide dan menyiapkan gagasan dan melakukan aktivitas menulis. Itu kan mungkin membutuhkan sebuah cara atau trik atau teknik tersendiri untuk menemukan ide di dalam menulis itu. Selain mungkin kita diminta untuk memiliki kemampuan atau skill dalam proses praktek menulis. Tapi menurut Pak Janer kira-kira untuk menemukan ide atau menemukan judul atau untuk menemukan ide penulisan itu kira-kira dari mana Pak yang bisa kita lakukan? Nah, kalau untuk mencari ide biasanya
pasti kita ke toko buku. Kemudian buku-buku jenis yang akan kita tulis. Nah, kalau sekarang kan eranya digital, kita tinggal googling saja, katakan cari di Playbook atau cari di Google Scholar atau cari buku-buku dari luar, kita lihat terusnya. Kemudian bisa saja judulnya sama, tapi isinya bisa berbeda. Yang satu membahas bidang yang lain, yang satu yang lain. Jadi itu kalau saya untuk mencari ide untuk membuat buku, baik judulnya maupun isi-isi daripada buku tersebut. Kira-kira ada bedanya Pak ya? Misalnya Pak Janer ini kan selain menulis buku juga produktif menulis artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal Scopus atau di Proceeding, dan hampir seluruh kewajiban sebagai dosen baik di penelitian, pendidikan, dan pengajaran. Sepertinya Pak Janer ini sudah melampaui Pak. Sudah melampaui dari kewajiban itu, termasuk di Scopusnya, kemudian bukunya juga sudah, kalau melihat dari aturan kepatutan itu sudah meluber kemana-mana itu Pak. Seandainya ditaruh di satu ember itu, airnya sudah meluber kemana-mana itu. Hukumnya juga sudah banyak sekali, karena sudah tidak memikirkan tentang itu. Kira-kira membedakan dalam proses penulisan buku, kemudian menulis artikel, atau menulis di Proceeding itu seperti apa Pak membedakannya, sehingga nanti mungkin teman-teman yang lain itu bisa mengambil hikmah dari pengalaman Pak Janer. Misalnya kalau menulis buku harus bagaimana, kalau menulis artikel di jurnal itu harus seperti apa Pak? Kira-kira gimana Pak pengalamannya Pak Janer sendiri menulis buku atau menulis artikel ilmiah? Iya, pasti berbeda. Kalau biasanya kita menulis di artikel atau jurnal, itu kan pembahasan dia sempit. Apalagi kita hanya mempersiapkan 6 halaman atau 8, dan itu sudah ada struktur imerat, introduction, method, research, sampai endorsement atau sampai referensi. Nah, kalau buku ini kan luas. Justru sebenarnya kita lebih capek membuat buku karena pembahasannya lebih luas dan melihat ketimpangan. Kenapa di webinar beberapa hari lalu dalam menulis buku kita juga harus melihat estetika. Jangan nanti kita membuat buku hanya 4, menurut saya itu timpang. Jadi kita buat 5. Nah, tapi kebanyakan teman-teman itu malah lebih senang membuat artikel karena dia halamannya sedikit. Tapi dari segi keabadian, saya kira lebih baik menulis buku. Nah, kalau dia aturan ada mengatakan 1 tahun 1 buku, itu kan aturan. Apakah kita tidak bisa menulis buku setahun dulu? Kan boleh. Nah, jadi setidaknya aturan itu sudah terpenuhi. Jadi jangan, karena ada teman kita begini Mas, kan dikit kan hanya mengatur 1 buku 1 tahun. Bapak ngapain tulis buku banyak-banyak? Kita kan susah juga. Sebenarnya kalau menulis jangan dibatas-batasi. Selama kita mampu kita menulis, ya tulis saja. Jangan sampai berhenti. Karena kadang memang dalam menulis pasti ada ketemu. Nah, kalau di penelitian itu juga kan ada keluaran, baik artikel maupun buku. Ya tinggal pilih saja. Jadi saat ini saya konsen ke buku. Begitu Mas.